Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Sahabat MBR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu di sesi terakhir dalam rentetan pembelajaran keilmuan kita di bulan Ramadan, yakni kita akan membahas terkait tawadhu sebagai kelanjutan dari ikhlas kita. Sebagaimana firman Allah, wa ibadur rahmani yamshuna fil ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah, ibadur rahman, yamshuna fil ardi haunan. Mereka berjalan di muka bumi itu dalam keadaan tidak menyombongkan diri. Ini kalimat tidak menyombongkan diri ini karena menganggap bahwa bumi, langit, sampai dirinya sendiri bukan miliknya, hanya milik Allah. Jadi dia berendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menganggap bahwa apa yang menempel dari dirinya, apa yang dia sanggup dia kerjakan adalah atas usahanya, tetapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita mengkaji hadis, man tawaddu'a lillahi illa rafa'ahullah. Barang siapa yang bertawadhu karena tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan direndahkan kecuali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang kadang-kadang menjadi versi terbalik. Di saat orang itu berendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat dirinya di hadapan manusia. Ini penting. Kenapa? Karena para salafus soleh, mereka itu dalam ibadahnya saja tidak menganggap ini yang terbaik. Dalam sirah, dalam Tarikh Khulafa disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, kalau seandainya ada satu sujudku saja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berhenti sholat. Bagaimana dengan kita yang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan sholat, bahkan naudzubillah meninggalkan sholat, mengakhirkan waktu sholat kecuali dengan uzur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sangat penting di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas kita. Dari kemarin kita sudah membahas terkait thalabul ilmi, kemudian niat ikhlas lillahi ta'ala, dan bertawadu. Dalam Ramadan bagaimana bertawadu? Salah satu esensi dalam Ramadan sebenarnya kalau kita kaji, Ramadan itu mengajak kita untuk menjadi konsumtif. Bisa demikian, iya. Coba ada kalimat man aftara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa. Kita akan melihat masjid-masjid, majelis taklim ataupun apapun itu tempat berbuka puasa pasti akan dipenuhi oleh kiriman-kiriman nasi kotak ataupun takjil. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk konsumtif, tetapi konsumtif untuk berbagi keberkahan, berbagi kebaikan kepada sesama muslim, membahagiakan, menggembirakan hati setiap mereka yang berpuasa. Tapi harus diingat juga, kadang kita memberikan nasi kotak, takjil ataupun hidangan yang lain, itu ada perasaan tinggi di hadapan mereka yang menerima. Kita seharusnya berlemah lembut. Kenapa? Mereka mau menerima hidangan kita, itu sebuah kebaikan. Sebagaimana kisahnya Qabil dan Habil, Allah tidak menerima hidangannya Qabil. Di samping memang masakannya atau hidangannya memang yang paling buruk, juga dia menganggap pasti diterima. Dan Habil memberikan yang terbaik dan berharap itu diterima. Sebagaimana kita juga ketika kita menghidangkan takjil, buka puasa ataupun sahur bagi mereka yang berpuasa, seharusnya kita juga berlemah lembut. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita berikan itu atas usaha kita. Tidak. Kita adalah wasilah dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala lewat tangan kita. Kita hanya ketimpa keberkahan karena kita
memberikan wasilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala lewat rezeki yang kita usahakan. Apapun itu, termasuk tawadunya ustadz adalah tidak menganggap dia ketika memberikan ceramah ataupun nasihat merasa lebih baik daripada jamaahnya. Karena boleh jadi ada jamaahnya yang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung daripada ustadz itu sendiri yang koar-koar atau berbusa-busa berceramah di mana-mana. Ini satu kalimat dua ibadur rahman, kalimatnya ibadur rahman disandingkan dengan haunan. Dan ternyata hanya mereka yang memiliki sifat-sifat ar-Rahman saja yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki untuk bisa bertawadu. Tentunya kita juga pengen disebut dengan ibadur rahman, yaitu hamba-hamba yang maha pengasih atau penyayang. Kalau Rahman dalam bahasa kita lebih luas cakupannya, yaitu dalam seluruh kemanusiaan kita. Secara otomatis bahwa tawadu ini bukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi di hadapan orang-orang juga. Tentu tidak merendahkan diri kita. Karena berbeda antara rendah hati dengan rendah diri. Mungkin berpakaian elegan, berpakaian menarik sebagaimana perintah Rasul, kita wajib berpakaian yang terbaik untuk diri kita demi menghargai di jasad kita. Jangan sampai karena ingin disebut dengan rendah hati, kita pun merendahkan tubuh kita dengan menggunakan pakaian-pakaian yang mohon maaf jarang dicuci atau pakaian yang sobek-sobek, itu pun malah akan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu tidak bisa disebut dengan tawadu, tidak. Justru itu merendahkan dirinya. Dia punya rezeki yang banyak, tetapi tidak memberikan yang terbaik bagi tubuhnya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas tawadu apa yang terbaik? Tentu dari sikap dan perbuatan. Mungkin dia berpakaian menarik, bagus, tetapi tutur katanya juga sopan. Dia tidak merendahkan orang yang mohon maaf secara ekonomi di bawahnya dia. Apa esensi di Ramadan? Salah satunya tadi, bagaimana kita mengerjakan tawadu di bulan Ramadan adalah jangan sampai menganggap bahwa ibadah kita, karena kita sering ke masjid untuk tarawih ataupun tadarusan Al-Quran, kita menganggap lebih soleh atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi mereka yang belum bisa tarawih dan ingin tarawih, tetapi karena mereka harus bekerja, mereka harus keluar rumah tiap malam karena harus bekerja malam seperti sopir ataupun yang lainnya. Dia menginginkan tarawih dan oleh Allah didengar keinginannya, dan dia didudukan peringkatnya lebih tinggi dari mereka yang tarawih. Atau pengen orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Kita sanggup bersedekah di bulan Ramadan, bahkan berikan takjil setiap hari atau sahur nanti. Kita menganggap bahwa kita lebih baik. Tidak. Mungkin ada tetangga kita yang pengen bersedekah, tetapi oleh Allah belum dicukupkan untuk bisa bersedekah, dan tiap hari dia berdoa pengen sedekah. Boleh jadi pahala doanya itu karena pengen untuk bersedekah di bulan Ramadan meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kita ini oleh Allah tidak akan dimasukkan ke surga atas perbuatan kita. Terakhir, satu catatan penting, jangan sampai ketawaduan kita dalam perkataan atau perbuatan juga menyinggung perasaan orang lain. Yani kita merendahkan diri kita, meninggikan orang lain sehingga orang lain menjadi segan, menjadi risih dengan perkataan tersebut. Tetap kita tidak menyombongkan diri, juga tidak melebih-lebihkan orang lain. Jikalau orang lain lebih bagus daripada kita, ungkapan dengan kalimat Masya Allah atau Subhanallah fulan fulan fulan, sehingga dia akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dipuji. Ini yang adab utama, yaitu ketika kita muji orang lain juga melekatkan itu dengan kalimat Masya Allah atau Subhanallah, sehingga dia juga tidak akan terbang terlalu tinggi, juga
dia tidak akan merasa terlalu risih ketika dipuji, karena langsung didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik kebaikan dari semuanya. Itu saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat Ramadan, selamat merayakan Idul Fitri nanti di akhir bulan. Dari saya, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, wallahul musta'an wa walit taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.